يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah menunaikan salat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, majelis kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Kemudian ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tak lupa mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Pagi ini kita masuk kepada yaitu surah Al-Maidah ayat 41. Silakan dipersiapkan. Kita baca dulu. Ini ayatnya agak panjang sedikit ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Minalladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Minalladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Wa minalladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Wa minalladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu.
يحرفون الكلم من بعد مواضعه. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. يحرفون الكلم من بعد مواضعه. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Alhamdulillah, lumayan panjang ayatnya. Baik, langsung kita artikan. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, la yahzunka, janganlah engkau disedihkan, alladzina, orang-orang yang yusari'una, bersegera, fil kufri, dalam kekafiran, minalladzina, dari orang-orang yang qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman, biafwahihim, dengan mulut mereka, walam tu'min, bukan, padahal tidak beriman. Ya, padahal tidak beriman. Qulubuhum, hati-hati mereka. Wahai Rasul, janganlah engkau disedihkan oleh orang-orang yang bersegera ke dalam kekafiran, yaitu dari orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan mulut mereka. Mereka mengatakan kami beriman
Mulut mereka mengatakan kami loh beriman, padahal hati mereka enggak beriman. Nah ini Allah berpesan kepada Rasulullah, kamu enggak usah sedih dengan orang-orang yang seperti itu. Itu yang pertama, yaitu ada orang mengatakan kami beriman dengan mulutnya padahal hatinya enggak beriman. Wa minal ladzina, dan dari orang-orang yang hadu, Yahudi, samma'una, yang sangat suka mendengar. Sangat suka mendengar, karena ada tasdidnya dulu, samma'un. Kalau nggak ada tasdidnya ya mendengar gitu aja. Ini samma'una, ini amat suka mendengar lil kadhibi, tentang kebohongan. Sangat suka mendengar kebohongan. Nah ini cirinya orang Yahudi, sangat suka mendengar berita-berita kebohongan. Samma'una, dan sangat suka mendengar atau gemar mendengar liqaumin, dari kaum akharin, yang lain. Ya, orang lain boleh, dari kaum yang lain, lam ya'tuka, yang belum pernah datang kepadamu. Nah ini sifatnya orang Yahudi, suka, sangat, ada sangatnya ya, sangat suka mendengar kebohongan dan sangat suka mendengar berita-berita atau informasi dari orang lain yang belum pernah datang kepadamu Muhammad. Kalau dari orang lain yang belum pernah datang kepada Rasulullah dipercaya, giliran dari Rasulullah didustakan. Yuharrifuna, mereka merubah al-kalimah, ya kalimat-kalimat ya, atau kata-kata mim ba'di, setelah atau dari setelah mawadhi'i, tempat-tempatnya. Nah ini juga cirinya ya, cirinya orang Yahudi. Mereka juga yuharrifuna, itu karena dia fi'il mudhari', maka ini sering dilakukan, bahkan jadi hobi ya. Mereka merubah kalimat-kalimat atau kata-kata di dalam Taurat itu loh, di dalam kitabnya, dari tempatnya, dirubah-rubah sesuai dengan selera mereka. Jadi ayat-ayat Allah itu diganti-ganti, dirubah-rubah. Kalau ayat Allah itu enggak sesuai seleranya, enggak sesuai, diganti. Misalkan mencuri, kan dulu kan kita pernah bahas mencuri, dipotong tangannya. Waduh, ini kok gini, ini ayat Al-Qur'annya diganti. Wes cukup bayar denda aja atau gimana lah. Pokoknya diganti-gantilah ayat Allah ini. Yaquluna, mereka mengatakan, atau orang-orang Yahudi itu mengatakan, in utitum, andaikan atau jika kamu diberikan hadza, ini fakhuduhu, maka terimalah. Maksudnya gini, jika kamu diberikan ayat kata-kata yang sudah dirubah ini, maka ya gak apa-apa, laksanakan gitu. Taurat itu kan sama dengan Al-Quran sebetulnya. Taurat itu sama, misalkan mencuri potong tangan, kalau zina dirajam, kalau apalagi membunuh ya dikisos kan gitu. Sama sebetulnya di Taurat itu. Cuma Tauratnya dirubah-rubah, kalau mencuri gak potong tangan gitu. Kalau potong tangan diganti. Kemudian datang kepada Rasul, bertanya kepada Rasulullah Muhammad, ini orang ini mencuri, gimana hukumnya? Maka Rasulullah mengatakan, ya gimana di dalam Taurat bagaimana gitu. Misalkan di dalam Taurat itu, atau Rasulullah mengatakan, cukup bayar denda aja, maka diterima. Kalau giliran disuruh potong tangannya, nggak diterima gitu loh, maksudnya gitu. Mereka mengatakan, jika kalian sama Muhammad diberikan hukum seperti yang sudah mereka rubah di Taurat itu, maka ikuti gitu loh, maksudnya begitu. Wa illam tu'tauhu, dan jika kamu diberi yang bukan ini, jika kamu diberi hukum yang tidak sama dengan yang sudah mereka rubah, fahdharu, maka berhati-hatilah. Maksudnya jangan dilakukan, maksudnya suruh nolak gitu loh. Suruh nolak, ya gak usah, ditolak aja. Kalau hukumnya tetap, kalau mencuri potong tangan sudah ditolak aja. Kalau berzina dirajam, tolak saja. Nah ini kebiasaannya orang Yahudi. Wa may yuridillahu,
Dan barang siapa dikehendaki Allah fitnatahu. Ya, fitnahnya atau dalam hal ini kesesatan, karena sudah mengatakan seperti tadi, ada berapa itu kesesatan tadi yang kita ceritakan. Ada yang mengatakan beriman dengan mulutnya padahal hati mereka nggak beriman. Yang kedua, gemar mendengar berita bohong. Yang ketiga, gemar mendengar berita orang lain yang belum pernah datang kepada Muhammad. Kemudian yang keempat, merubah kalimat-kalimat atau hukum-hukum di dalam kitab mereka. Itu perbuatan sesat sebetulnya. Makanya dikatakan yusari'una fil kufr, bersegera kepada kekafiran. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, falan tamlika, maka kamu tidak akan mampu menolak, atau maka kamu tidak memiliki lahu, baginya, minallahi, dari Allah, syai'an, sesuatu pun atau sedikit pun. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang itu tersesat, maka kamu Muhammad tidak memiliki kemampuan sedikit pun, tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk memberinya hidayah, gitu loh maksudnya, untuk meluruskannya. Makanya kamu nggak usah sedih, tugasmu hanya menyampaikan saja. Ulaikal ladzina, mereka itulah orang-orang yang lam yuridillahu, Allah tidak menghendaki, Allah tidak ingin. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin ayyutahhira, untuk menyucikan qulubahum, hati-hati mereka. Nah, kalau sudah begitu, Allah itu tidak berkehendak, Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Maka kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah berkehendak begitu. Dan kehendak Allah tentu saja tidak ngawur, ya, karena Allah itu maha segala-galanya. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka kehinaan di dunia. Orang-orang yang seperti yang kita sebutkan tadi akan mendapatkan kehidupan yang hina di dunia, akan mendapatkan kehinaan di dunia. Meskipun kita melihatnya kadang-kadang, kenapa kok orang-orang yang kafir itu kok seperti hidupnya mulia gitu ya. Padahal sejatinya enggak. Mereka di dunia itu mendapatkan kehinaan. Walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat, azabun azim, azab yang besar, azab yang agung, luar biasa. Jadi di dunia mereka akan mendapatkan khizyun, akan mendapatkan kehinaan, dan di akhirat tentu saja pasti mendapatkan azab yang luar biasa, azab yang sangat besar, azab yang agung. Inilah surah Al-Maidah ayat 41. Paling enggak kita sudah bisa meraba-raba maknanya. Jadi orang-orang yang hanya mengatakan iman di mulutnya tapi hatinya enggak, maka sejatinya mereka itu adalah fil kufr, kata ayat ini. Mereka sejatinya adalah orang-orang kafir. Dan yang kedua, orang-orang yang mirip dengan orang Yahudi ini, gemar mendengarkan atau sangat suka mendengar berita-berita yang bohong. Tidak tabayun dulu, sudah percaya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, gemar mendengarkan atau suka mendengarkan berita-berita orang lain yang belum pernah datang kepada Muhammad. Maksudnya belum di cross check dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kalau diartikan secara universal ya. Dia percayai karena memang lebih asik sesuai dengan hawa nafsu. Dan berikutnya gemar merubah-merubah ayat-ayat Allah dari yang semestinya. Misalnya mentafsirkan dengan tafsir yang tidak benar, dengan tafsir yang dibuat-buatnya sendiri, bukan dari para ulama yang soleh. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3. Ada 4 ya. Ada 4 apa namanya? Ada 4 kategori yang termasuk dalam kekafiran di dalam ayat ini.
Nah, ketika mereka sudah mentafsirkan seperti ini, suruh datang kepada Rasulullah, kalau kamu diberikan hukum seperti ini, yang sudah mereka rubah, kalau mencuri gak potong tangan, kalau berzina gak dirajam, kalau membunuh gak dikisos, maka terima. Tapi kalau diberikan hukum yang yang tidak dirubah seperti Taurat yang asli, maka tolaklah gitu loh maksudnya. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, maka engkau tidak akan memiliki kemampuan untuk menolaknya, Muhammad gitu. Barang siapa yang disesatkan Allah, tidak ada satupun yang bisa memberinya hidayah. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkannya. Luar biasa. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdillahu fala mudillalah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah selamat, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan, dikehendaki sesat oleh Allah, tidak ada satupun orang yang bisa memberinya hidayah. Atau tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkannya. Ini luar biasa. Ini hak atau kekuasaan Allah. Tidak bisa diganggu-gugat. Kita tugasnya hanya mengingatkan, kita tugasnya hanya menyampaikan yang benar. Perkara seseorang itu mau ikut kebenaran atau mau memilih jalan yang lain, itu sudah bukan urusan kita lagi. Memaksakan akan hal itu, maka ini termasuk perbuatan dosa atau termasuk perbuatan yang tidak baik atau termasuk perbuatan keburukan. Mereka itulah sebetulnya yang dikehendaki Allah. Tidak ingin Allah menyucikan hati mereka. Hati mereka tetap dibiarkan kotor. Nah, karena yang bisa membersihkan, bisa membuka hati seseorang, itu hanyalah Allah saja, tidak yang lain. Orang-orang yang sudah seperti ini, maka di dunia akan mendapatkan khizyun, akan mendapatkan kehinaan, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang agung, azab yang sangat besar. Baik, karena ini ayatnya cukup panjang, maka kita langsung masuk ke tafsirnya ya, nggak usah baca untuk pagi ini, nanti bisa kelamaan nanti. Kita langsung masuk kepada tafsir bagian yang pertama. Ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul, wahai Rasul, janganlah kamu biarkan dirimu bersedih karena disebabkan oleh orang-orang yang bersegera ke dalam kekafiran. Bagian yang pertama, janganlah kamu bersedih wahai Rasulullah, janganlah kamu biarkan dirimu bersedih karena orang-orang yang bersegera ke dalam kekafiran. Gak usah sedih wahai Rasulullah karena orang-orang seperti itu. Apa tafsirnya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua penafsiran. Yang dimaksud kekafiran, maksudnya adalah keluar dari jalan taat kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, kekafiran itu maksudnya lebih mendahulukan pendapatnya, seleranya, hawa nafsunya terhadap syariat-syariat Allah. Jadi pilih-pilih yang cocok selera, ini juga masuk ke dalam tafsir ini. Kalau ada ayat yang gak sesuai dengan seleranya, gak sesuai dengan hawa nafsunya, mungkin dia mengatakan, ya ayatnya memang begitu sih, tapi menurut aku ya gak gitu-gitu amat lah. Ya, ada kan orang yang mengatakan seperti itu. Ayatnya memang begitu, tapi ya gimana? Ada kan orang yang juga mengatakan seperti ini. Ya gak usah terlalu percaya-percaya amat lah ke ayat yang kayak gitu, kan zamannya sudah zaman kayak gini. Hati-hati, ini bisa termasuk ke dalam kekafiran menurut tafsir Ibnu Katsir. Itu bagian yang pertama di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua atau bagian yang kedua adalah minalladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Yaitu dari kalangan orang-orang yang mengatakan dengan mulutnya, kami
telah beriman, padahal hati mereka tidak beriman. Hati mereka belum beriman. Tafsirnya bagaimana? Maksudnya adalah, atau tafsirnya adalah, mereka menampakkan imannya melalui lidahnya, melalui lisannya, padahal sejatinya hati mereka rusak dan kosong dari keimanan. Mereka adalah munafik. Ini tafsirnya singkat saja, dua bagian ini dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita lengkapi dengan tafsir yang lain, yaitu dari tafsir At-Tabari untuk bagian 1 dan bagian 2 tadi. Maksudnya adalah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Surya. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari mengatakan tentang asbabun nuzulnya, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Surya. Siapa ini? Abdullah bin Surya itu adalah seorang ulama dari kaum Yahudi atau ulama Taurat. Mungkin ini kemungkinan ini Yahudi yang tinggal di Madinah, kemungkinan. Jadi Abdullah bin Surya ini sangat paham terhadap isi Taurat. Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Surya. Maka tafsirnya adalah, wahai Rasulullah, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera mendustakan kenabianmu dan mendustakan bahwa engkau adalah nabiku. Yaitu orang-orang yang mengatakan, kami membenarkanmu wahai Muhammad, bahwa kamu adalah Rasul yang diutus Allah. Dan kami juga mengetahui akan hal itu dengan yakin, karena kami menemukan sifat-sifatmu di dalam kitab kami atau Taurat. Nah, mereka mengatakan begitu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Abdullah bin Surya mengatakan kepada Rasulullah, demi Allah, wahai Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka itu benar-benar tahu, benar-benar mengetahui bahwa engkau ini adalah seorang nabi yang diutus. Akan tetapi mereka mendengkimu. Nah, ini luar biasa, ini perkataannya Abdullah bin Surya. Mengatakan apa adanya. Wahai Abul Qasim, demi Allah, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi maksudnya, benar-benar mengetahui bahwa engkau adalah seorang nabi yang diutus. Akan tetapi mereka itu mendengkimu. Kan memang begitu keadaan kaum Yahudi. Mereka itu sebetulnya tahu kalau Rasulullah adalah seorang Rasul, bahwa Al-Quran itu benar. Akan tetapi mereka itu dengki. Mereka itu mendengkimu. Ini perkataannya Abdullah bin Surya. Jadi hal ini adalah pernyataan keimanan dari Ibnu Surya atau Abdullah bin Surya ini, atau ulama Taurat ini, dengan mulutnya. Hati-hati ini. Perkataannya luar biasa ini. Luar biasa, enggak tahu kalau hatinya itu beda gitu. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah itu lalu memberitahukan. Allah itu maha tahu tentang hati siapapun. Allah itu lalu memberi kabar kepada Rasulullah bahwa hati Ibnu Surya atau Abdullah bin Surya ini tidak beriman sama sekali, meskipun perkataannya benar. Nah, ini adalah tafsir di dalam tafsir At-Tabari untuk bagian 1 dan 2. Bagian yang ketiga, wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Dan juga dari kalangan orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita kebohongan dan langsung terpengaruh oleh berita itu. Giliran berita-berita bohong langsung dimasukkan ke dalam dirinya, dimasukkan ke dalam hatinya. Dan amat suka mendengar perkataan orang-orang lain yang belum pernah datang kepadamu Muhammad. Bagaimana tafsirnya? Ada 3 poin di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya adalah bahwa orang-orang Yahudi itu adalah musuh agama Islam dan musuh orang-orang Islam. Ini yang pertama.
Orang-orang Yahudi itu adalah musuh agama Islam dan musuh orang-orang Islam. Yang kedua, mereka mempunyai kegemaran atau hobi, sangat suka kepada berita-berita bohong dan langsung terpengaruh olehnya, dan mudah juga terpengaruh oleh kaum lain yang belum pernah datang ke majelisnya Rasulullah. Yang ketiga, mereka senang mendengarkan perkataanmu lalu menyampaikan kepada orang lain, lalu menyampaikan kepada kaum lain yang belum pernah datang ke majelismu, yaitu dari kalangan musuh-musuhmu. Itu 3 poin tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari menafsirkan bagian yang ketiga itu adalah bahwa orang-orang yang suka mendengar berita bohong adalah mereka yang suka mendengar perkataan orang lain. Ya, hati-hati nih. Orang-orang yang suka mendengar berita bohong adalah mereka yang gemar atau suka mendengarkan perkataan orang lain. Bisa jadi Yahudi Madinah atau selain dari orang-orang Yahudi tersebut. Mereka meminta penjelasan hukum kepada Rasulullah. Kalau sesuai selera mereka, ya diikuti. Kalau enggak sesuai, mereka ingkari. Misalnya, hukum bagi pembunuh yang dikisos, pencuri yang dipotong tangannya, pezina yang dirajam, dan hukum-hukum yang lain. Itu tafsir dari bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat adalah yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhi'ih. Mereka merubah kata-kata di dalam Taurat dari tempat-tempatnya sesuai selera mereka. Tafsirnya sedikit saja bagian yang keempat ini, yaitu mereka menakwilkan atau menafsirkan bukan dengan tafsir yang benar dan mengubahnya setelah mereka mengetahuinya dan memahaminya, sedangkan mereka tahu akan hal itu. Nah, hati-hati juga bagi kita semuanya, orang yang gemar menafsirkan Al-Quran dengan akal kita sendiri tanpa menyandarkan kepada kata-kata ulama. Hati-hati sekali. Ya, makanya saya kalau berkaitan sama tafsir ini takut ya, makanya saya baca saja gitu loh, biar tahu langsung bagaimana perkataan para ulama-ulama mufassir yang soleh. Bagian yang kelima adalah yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Mereka mengatakan, jika diberikan yang ini, yang udah diganti-ganti kepadamu oleh Muhammad, maka terima. Tapi jika diberikan bukan seperti ini, maka berhati-hatilah atau nggak usah diterima gitu maksudnya. Bagaimana tafsirnya? Maksudnya adalah jika keputusan dari Rasulullah tidak sesuai dengan selera mereka atau tidak sesuai dengan yang telah mereka rubah-rubah, maka jangan diikuti. Menurut suatu pendapat, suatu kaum dari kalangan Yahudi melakukan pembunuhan. Mereka mengatakan, mari kita minta keputusan kepada Muhammad. Jika dia memutuskan membayar denda atau membayar diat, maka terimalah hukum itu. Tapi jika dia memutuskan kisos sebagaimana yang ada dalam Taurat, maka janganlah kalian dengar, janganlah kalian turuti keputusan itu. Nah, seperti itu. Jadi kepada Rasulullah itu bukan untuk apa-apa, tapi maunya Rasulullah mengikuti apa yang mereka inginkan gitu maksudnya. Bukan mau meminta fatwa kalau seperti ini. Begitu juga terhadap kasus-kasus hukum perzinahan dan pencurian serta perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Banyak sekali hadis tentang hal ini di dalam riwayat Bukhari Muslim. Tapi tidak saya bawakan pagi ini karena hadisnya sangat banyak. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagian yang kelima, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi syai'a
Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatan baginya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolaknya sedikit pun. Untuk bagian yang kelima ini, di tafsir Ibnu Katsir tidak dibahas secara khusus. Saya ambilkan dari tafsir At-Tabari saja. Tafsirnya begini. Ayat ini merupakan penghibur yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Betapa enggak terhibur kalau sudah diinformasikan seperti ini. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan bagi orang itu, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu memberinya hidayah sedikit pun atau menolaknya sedikit pun. Kan berarti kan penghibur. Artinya kita itu tahu kalau kita gak punya kekuasaan apa-apa terhadap orang lain. Nah, kalau sudah sadar begini, kita akan santai. Kita akan santai dalam menerima keputusan Allah. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, meskipun itu dari keluarga kan gitu. Meskipun itu dari keluarga kita sendiri. Gak usah bersedih, gak usah susah, sudah santai saja. Santai saja. Karena semuanya yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Tapi tugas kita hanya mengingatkan dan terus mengingatkan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangankan kita, para nabi aja banyak mengalami seperti ini. Ya, Nabi Nuh itu misalnya, keluarganya, istrinya, anaknya. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Musa juga begitu. Kaumnya yang sudah dakwai tetap saja ingkar begitu. Termasuk juga Nabi Nuh. Makanya mereka itu mendapat gelar ulul azmi itu karena ujiannya luar biasa. Ujian kita bagi kita gak ada artinya ya. Itu adalah penghibur dari Allah kepada Rasulullah. Gak usah sedih. Kamu ingatkan, selesai. Mereka menolak, ya sudah. Kalau mereka ikut peringatan itu, ikut ke dalam kebenaran, ya sudah biasa aja itu. Berarti itu, alhamdulillah mereka bisa ikut kepada hidayah. Akibat kisah ini yang menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dalam ayat ini. Jadi Rasulullah bersedih, gak usah sedih Muhammad, kata Allah. Kata Allah, janganlah engkau bersedih karena orang-orang yang mendustakan kenabianmu. Karena aku telah menguatkanmu daripada mereka. Ini kata Allah kepada Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertaubat atas kesesatan yang mereka lakukan. Nah ini, hati-hati bagi orang yang tidak bertaubat. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertaubat terhadap kesesatan yang mereka lakukan dan tidak kembali dari kekufuran, sehingga siksaku adalah tetap bagi mereka. Kamu telah melihat mereka bersegera mengambil jalan menuju kebinasaan dan berbuat dosa di hadapanku. Oleh karena itu, janganlah kamu bebani dirimu dengan bersedih hati atas musibah yang menimpamu atau atas ujian yang menimpamu yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk kebenaran atau hidayah. Ini dalam tafsir At-Tabari. Ayat ini cukup panjang ya. Bagian yang keenam, ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka kehinaan di dunia. Orang-orang kalau sudah tidak disucikan hatinya oleh Allah, maka akan mendapatkan dua ini. Di dunia akan mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang agung, siksaan yang sangat besar. Maksudnya bagaimana? Di dalam tafsir At-Tabari juga dikatakan, yaitu orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka dari kekufuran dan kemusyrikan dengan iman dan Islam. Maka Allah berkehendak kepada mereka dengan kehinaan di dunia, yaitu kenistaan dan kerendahan di dalam kehidupan dunianya. Dan di akhirat
mereka akan mendapatkan siksa di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Naudzubillah. Satu hari saja di sana seperti 1000 tahun di sini. Bagaimana kalau selama-lamanya? Allah juga berkehendak, Allah juga ingin kesesatan terhadap mereka dan ditutupnya hati mereka, serta tidak akan ada hidayah, tidak akan ada petunjuk bagi mereka untuk selama-lamanya. Hati-hati sekali. Jangan sampai Allah berbuat seperti ini atau berkehendak terhadap kita, menutup hati kita. Karena akibatnya apa? Kalau hati kita sudah tertutup, tidak akan ada hidayah yang bisa masuk lagi bagi mereka untuk selama-lamanya. Kecuali kalau Allah ingin membukanya. Kalau Allah sudah tidak ingin, ya sudah, selama-lamanya gitu. Diingatkan, tetap saja. Nggak diingatkan juga, tetap saja. Gitu. Sama saja diingatkan atau nggak diingatkan, tetap saja mereka tidak akan beriman. Dan itu tafsir dari surah Al-Maidah ayat 41. Langsung saja kita lanjutkan dengan ibrah yang bisa kita ambil. Sebetulnya banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, dilarang bersedih atas orang-orang yang bersegera terhadap kekufuran. Enggak usah sedih. Enggak usah sedih sebagaimana diperintah dalam ayat ini. Jangan kamu bersedih, wahai Rasulullah, atas orang-orang yang bersegera kepada ketidakbaikan. Kalau ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, berpindah kepada jalan kekufuran, ya sudah, kita nggak usah bersedih. Ya tetap kita ingatkan, tapi kita tidak usah bersedih, gitu loh. Nggak usah bersedih. Kalau mereka memilih keimanan, ya kita biasa saja ucapkan syukur kepada Allah. Kalau mereka memilih jalan untuk kekufuran, ya biasa aja gitu, nggak usah bersedih. Karena bersedih atas hal ini adalah dilarang oleh Allah di dalam ayat ini. Yang penting tetap kita memberi peringatan terhadap mereka. Termasuk atau ibrah yang kedua adalah termasuk kekufuran di dalam ayat ini adalah ada 5 di dalam ayat ini. Yang pertama, menyatakan iman dengan mulutnya tetapi hatinya sejatinya tidak beriman. Ini juga adalah kafir, ini adalah juga kufur. Mengatakan beriman dengan mulutnya tapi hatinya sejatinya tidak beriman. Yang kedua, termasuk kekufuran juga adalah, termasuk kekafiran juga adalah gemar mendengarkan berita bohong dan terpengaruh oleh berita itu. Gemar mendengarkan berita yang tidak benar dan langsung terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar. Tanpa adanya apa? Tabayun. Tanpa adanya mencari penjelasan akan kebenarannya. Ini kegemaran. Termasuk bagian kekufuran. Termasuk perbuatan yang orang-orang kafir. Yang ketiga, termasuk kekufuran juga adalah gemar mendengarkan berita orang lain yang belum pernah datang kepada Rasulullah. Nah, maksudnya kalau untuk saat ini, untuk zaman ini mungkin nggak begini bahasanya. Jadi gemar mendengarkan berita bohong kalau tidak sebelum di cross check dengan Al-Quran dan hadis, kira-kira begitu. Atau di cross check kepada orang-orang yang ahli di dalam informasi itu. Nah, yang keempat, termasuk kekufuran, termasuk kekafiran juga adalah mentafsirkan ayat-ayat Allah sesuai hawa nafsunya, sesuai seleranya, sesuai keinginannya, tanpa punya ilmu, hanya ditafsirkan dengan akalnya saja. Sekali lagi, makanya saya kalau tafsir itu lebih senang baca, takut terpeleset saya itu. Kalau sudah bahas tafsir, mendingan saya tulis, saya rangkum, tapi tetap kata-katanya adalah dari para ulama. Yang kelima, termasuk kekafiran adalah meminta keputusan atau fatwa yang sesuai keinginan, bukan sesuai wahyu. Meminta fatwa atau meminta keputusan yang sesuai keinginannya, bukan sesuai wahyu. 5 perbuatan kekafiran, perbuatan orang-orang kafir di dalam ayat ini. Yang ketiga atau ibrah
ibrah yang ketiga adalah barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada satupun orang yang bisa menyelamatkannya. Tak ada satupun orang yang bisa memberinya petunjuk sedikit pun. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai Allah menyesatkan kita, berkehendak menyesatkan kita. Kalau Allah sudah menginginkan kita tersesat, maka tak ada satupun, meskipun bukan manusia, yang bisa memberinya petunjuk kepada jalan keselamatan sedikit pun. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang dikehendaki Allah petunjuk keselamatan, maka tak ada satupun yang bisa menyesatkannya, yang bisa mencelakainya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tak ada satupun yang bisa menyelamatkannya. Itu ibrah yang ketiga. Kemudian ibrah yang keempat adalah orang yang berhati kotor akan mendapatkan dua hal, yaitu di dunianya kehidupannya akan hina dan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang agung selama-lamanya. Luar biasa, naudzubillah ya. Jadi dalam akhir ayat itu tadi apa? Ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Allah enggak ingin membersihkan hati mereka. Jadi membiarkan hatinya tetap kotor. Lahum fid dunya khizyun. Maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang hina di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang sangat besar atau siksaan yang agung. Di dalam sebuah tafsir tadi yang kita utarakan, dan siksaan itu akan selama-lamanya. Masya Allah, naudzubillah. Saya kira itu ya, 4 ibrah yang bisa kita dapatkan dari ayat yang lumayan panjang ini. Adapun penjelasan tentang ibrah ini lebih detailnya mungkin kita bisa ingat-ingat lagi. Ibrah yang pernah kita dapatkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-36. Sekarang ini kan sudah ayat 41 ya, mungkin sudah lupa-lupa ingat ya. Kalau ada rangkumannya mungkin bisa dilihat kembali, itu ibrahnya tentang kekafiran pada surah Al-Maidah ayat 36. Tafsir ini atau ayat ini sangat panjang ya, cuman saya ringkas menyesuaikan waktu kita supaya enggak terlalu berlama-lama, tapi ini udah mewakili saya kira. 4 ibrah yang bisa kita dapatkan tadi: larangan bersedih atas orang-orang yang bersegera terhadap kekufuran. Yang kedua, termasuk perbuatan yang kufur ada 5 perbuatan. Dalam ayat ini yang pertama menyatakan iman dengan mulutnya tapi hatinya enggak. Yang kedua, gemar mendengarkan berita bohong dan terpengaruh tanpa tabayun. Yang ketiga, gemar mendengarkan berita dari orang lain yang belum pernah datang kepada Rasulullah atau belum pernah datang kepada ulama atau enggak di-cross-check dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, mentafsirkan ayat Allah sesuai seleranya. Yang kelima, meminta keputusan atau fatwa yang sesuai keinginannya, bukan sesuai wahyu dari Allah. Nah, ibrah yang ketiga, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk sedikit pun. Yang keempat, orang yang berhati kotor akan mendapatkan kehinaan di dunia atau khizyun dan siksa yang agung di akhirat. Nah, saya kira itu ibrahnya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau didiskusikan mungkin atau yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari atau tafsir yang kita pelajari dari tadi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita, agar makin hari makin lebih baik. Hari sekarang lebih baik dari hari yang kemarin. Jangan sampai terbalik, hari sekarang lebih buruk dari hari kemarin atau sama dengan hari kemarin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.